Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kemarin sampai pada surat 3 Ali Imran, surat nomor 3 ayat 7. Kita lanjutkan. Jika kebenaran Al-Quran itu dari Allah, maka tidak ada ayat yang saling bertentangan. Jadi ayat 1 sampai ayat 1 dengan yang lain itu tidak ada bertentangan kalau memang dari Allah. Kalau dari keinginan kita atau hawa nafsu berarti bertentangan. Kalau bertentangan berarti kebenaran bukan dari Allah. Kita baca surat An-Nisa surat 4 ayat 82. An-Nisa 82. Ya. Maka tidaklah mereka menghayati atau mendalami Al-Quran. Sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Jadi misalnya kita menjelaskan tentang ayat, kemudian penjelasan ayat itu bertentangan dengan ayat yang lain, maka itu bukan dari Allah, bukan kebenaran, bisa disebut bukan kebenaran. Kalau kebenaran dari Allah itu ayat yang satu dengan ayat yang lain tidak ada bertentangan. Bahkan kalau dari keinginan kita atau keinginan hawa nafsu kita itu banyak bertentangan. Jadi kebenaran dari Allah ketika ayat yang satu dengan ayat yang lain itu saling mendukung. Gitu. Ya. Kemudian kemarin di surat Ali Imran surat 3 ayat 7 itu ayat muhkamat adalah hanya Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ya. Selain muhkamat adalah ayat mutasabihat. Nah, mutasabihat itu tidak bisa diamalkan secara kontekstual. Artinya ayat mutasabihat itu berupa perumpamaan, kiasan, kemudian simbol-simbol, tanda-tanda yang kalau di Al-Quran disebut tanda-tanda kebesaran Allah di situ. Nah, kita buka surat 17 Al-Isra ayat 89. Al-Isra ayat 89. Al-Isra ayat 89. Dan sungguh kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Tetapi kebanyakan manusia tidak menyukai, bahkan mengingkarinya. Nah, jadi di dalam ayat-ayat Al-Quran itu yang tadi disebut mutasabihat adalah ayat-ayat perumpamaan. Dan perumpamaan itu biasanya orang itu tidak suka dengan perumpamaan. Karena apa? Karena seolah-olah itu kenapa nggak langsung saja? Kenapa pakai perumpamaan?
Nah, perumpamaan itu karena satu ayat perumpamaan itu bisa dimaknai dengan kejadian yang lain. Jadi bisa banyak perumpamaan itu bisa menjadi perumpamaan juga, begitu. Jadi semuanya ayat mutasyabihat adalah ayat perumpamaan. Biarpun ayat jelas atau tidak jelas. Tidak jelas itu artinya samar. Nah itu semuanya itu ayat perumpamaan. Dan lanjut ya. Surat Al-Kahfi 18 ayat 54. Ya. Al-Kahfi ayat 54. Dan sesungguhnya kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah. Nah, jadi bahasanya kalau kita belajar Al-Quran, penjelasan dari Al-Quran, jangan dibantah, tapi artinya diterima dulu. Karena pemahaman itu enggak sekali langsung ketika kita sekarang belajar terus langsung paham, tidak. Bahkan sampai mungkin 1 hari paham, mungkin seminggu, mungkin 1 tahun, 2 tahun baru Allah memberikan pemahaman. Gitu. Terus kemudian ini Allah ini, makanya ini selalu berulang-ulang. Jadi Allah itu menjelaskan berulang-ulang kepada manusia Al-Quran itu dengan bermacam-macam perumpamaan. Mungkin pakai contoh ya? Boleh. Contohnya? Contoh ketika di sini Allah itu memiliki kerajaan langit dan bumi. Allah memiliki kerajaan langit dan bumi beserta segala sesuatunya itu adalah milik Allah. Nah, jadi langit itu diperumpamakan daripada rohani kita, jiwa kita, kemudian bumi adalah jasad kita sendiri. Dan di dalamnya juga milik Allah juga. Gerakan secara fisiknya jasad. Terus rohaninya yang nggak kelihatan juga itu Allah tahu. Jadi segala sesuatu itu milik Allah. Artinya apa yang datang pada rohani kita dan apa yang datang kepada jasad kita sendiri itu adalah dari Allah. Itu. Ada yang perlu tanyakan? Enggak. Belum. Misalnya kita berpikir itu kan nggak kelihatan, ya itu dari Allah. Nah, itu. Jadi perumpamaan langit adalah rohani kita atau jiwa kita, kemudian perumpamaan dari bumi adalah jasmani kita. Misalnya ada lagi penjelasan di situ, langit mempunyai 7 lapisan, ya 7 lapisan langit. Nanti kita penjelasan di surat 4 ayat 1. Kemudian bumi juga mempunyai 7 lapis. Jadi jasad kita itu mempunyai 7 lapis. Begitu. Kemudian ini masih kita lanjutkan. Kemudian pada yang banyak orang kita juga pernah mendengar bahwa cahaya itu di atas cahaya ya. Jadi cahaya atau langit, di atas langit ada langit.
Jadi cahaya itu di atasnya juga ada cahaya, atau cahaya ya bisa digambarkan apa ya, misalnya ilmu itu sebetulnya ketika kita menyimpulkan nggak bisa, karena di atas ilmu itu ada ilmu lagi. Itu artinya bertahap, tidak boleh menyimpulkan. Nah, coba baca di surat An-Nur ayat 35. An-Nur itu 24 ayat 35. Iya, 24 ayat 35. Ayat 35. An-Nur ayat 35. Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya atau berlapis-lapis, Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang Dia kehendaki. Dan Allah memberi perumpamaan bagi manusia. Allah membuat perumpamaan bagi manusia. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, ini sekilas penjelasannya. Kembali lagi, yuk kita baca lagi sebentar. Ini sekilas ya. Penjelasannya nanti kalau sudah dalam pembahasan ayat-ayat baru kita lebih jelaskan lebih detail. Yuk, Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Allah memberikan cahaya kepada rohani kita, jiwa kita, dan kepada jasad kita. Terus perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus. Nah, seperti sebuah cahayanya seperti sebuah lubang, ya, lubang yang tidak tembus. Berarti ini ada tembok ya, ini tembok. Nah, tembok begini. Sebuah lubang, ini lubang. Teruskan coba. Allah memberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus. Ya, seperti lubang tidak tembus. Lanjut. Yang di dalamnya ada pelita besar. Nah, di dalam ini itu ada cahaya, pelita besar. Ya, anggap ini cahaya ya. Nah, ada cahaya besar. Gitu. Pelita itu di dalam tabung kaca. Pelita ini ada di dalam tabung kaca, berarti ini tabung. Ini kaca. Nah, begitu. Dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi. Nah, itu perumpamaan. Seolah-olah ini itu apa? Ulang. Pelita itu di dalam tabung kaca, ya. Dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan. Nah, stop.
Ini kaca ini itu bagaikan bintang yang berkilauan. Ketika cahaya ini kena kaca, maka ini seperti Bintang bintang-bintang berkilauan. Begitu. Hilang. Terus yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi. ya, artinya dinyalakan dengan pohon diberkahi itu dalam kehidupan kita itu tidak ada kemungkaran. Itu artinya diberkahi. Ya. Ya. Jadi ini seperti bintang ya, ini bintang lah, bintang, pokoknya bintang. Terus lanjut. Yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat. Nah, jadi tidak ada arah, tidak ada timur, ada barat. Tahu-tahu ini adalah bercahaya. Nggak tahu arahnya itu dari mana, nggak tahu. Begitu. Tidak di timur dan tidak di barat. Ya. Itu maksudnya nggak ketahuan dari mana ya. Ya. Yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walau tidak disentuh api. Ya, jadi apa itu? Yang minyaknya hampir-hampir menerangi. Nah, ini di sini yang tadi kembali lagi kepada surat 3 ayat 7. Ayat 7. Ini ada cahaya. Cahaya. Ini cahaya suci, cahaya putih, cahaya bersih, atau yang disebut ayat Muhammad. Ini Al-Fatihah. Al-Fatihah kena cahaya Al-Fatihah ini, kena cahaya ini, tabung kaca, kemudian dia akan terbias menyebar, begitu, akan menyebar. Nah, ini yang disebut ayat mutasabihat. Ayat kepalsuan, ayat enggak asli, yang asli di dalam. Jadi ini adalah bukan kebenaran, ini perumpamaan. Yang di sini asli nih, enggak perumpamaan lagi. Ketika cahaya ini nembus kaca, maka di sini akan berkilauan, kemudian dia keluar. Seperti begini ya, katakanlah ini ada suatu gelas ya, gelas, kemudian ini ada air. Ketika ada sedotan masuk sini, saya pasti akan berbelok. Yang asli mana? Yang asli yang ini. Ini yang bukan. Terlihat. Nah, karena ini bukan asli, ketika bukan ini kontekstual, yang nggak asli, yang asli kebenaran ada di dalam, maka ketika ini diamalkan yang di luar ini, maka akan tersesat karena kebenaran ada di sini. Ya, kita bocorin dulu sebentar. Ini yang dinamakan roh di sini. Roh. Nah, di sini kemudian di sini jiwa. Jadi orang itu hanya sampai pada gemerlapnya. Kenapa yang kita lihat cahaya ini? Nah, ini yang disebut gemerlapnya dunia. Orang hanya sampai di sini saja, nggak bisa masuk ke sini. Seolah-olah dia itu banyak keajaiban. Kemudian ketika kita berzikir sampai melayang-layang kan di sini, dikira sudah sampai kepada Allah, padahal belum. Begitu. Nah, ini yang sampai kepada manusia ini, cahaya warna-warni. Cahaya warna-warni itu maksudnya keburukan, kebaikan itu di sini. Jadi di sini sebetulnya ada Al-Fatihah, jalan yang lurus tapi nggak terlihat. Ini cahaya Al-Fatihah menembus kaca, kemudian dia terbias menyebar. Gitu. Nah, ini cahaya palsu, boleh dibilang cahaya palsu, bukan asli. Jadi tekstual, ini tekstual. Yang tertulis di Al-Quran itu ini. Jadi kebenaran nggak terlihat.
Nah, terlihat itu ketika kita mempelajari Al-Quran, kemudian kita memahami, maka akan masuk ke dalam sini. Ini namanya wilayah kesadaran. Wilayah kesadaran ini wilayah tidak sadar. Itu. Jadi, apa? Cukup begitu ya? Nanti, kalau misalnya yang itu tadi ayat mutasabihat itu Al-Fatihah, Muhammad itu Al-Fatihah, terus dibiaskan oleh bintang-bintang yang gemerlap, apa itu menjadi 114 surat itu? Begini. Yang jadi ya, kalau begitu. Sebetulnya kalau di perumpamaan lagi bahwa cahaya ini yang disebut bisa dikatakan basmalah. Bismillah, kemudian ini ayat Al-Fatihah, kemudian karena dia terbias menjadi ayat mutasabihat ini. Jadi ini adalah turunan daripada surat Al-Fatihah. Al-Fatihah ini sendiri turunan daripada basmalah. Begitu. Iya, kan dimana waktu ayat Muhammad, surat Muhammad itu kan yang Al-Fatihah itu ya. Terus dibiaskan menjadi 114 surat. Ini 114 nah, surat. Ternyata 114 surat itu adalah mutasabihat. Ya, mutasabihat. 114 mutasabihat. Makanya kalau kita ya bocorin sedikit bahwa ini adalah basmalah. Basmalah itu sumbernya adalah dari titik ba ini. Titik ba ini kemudian ini dari titik ini kemudian menyebar menjadi Al-Fatihah dulu. Al-Fatihah kemudian nembus ini. Jadi bisa jadi ini disimbolkan mutasabihat itu adalah jasad kita sendiri, sebetulnya begitu. Iya. Jasad kita sendiri. Nah, di sini jadi karena adanya kalimat basmalah yang membuat itu alam semesta ada. Alam semesta ya ini mutasabihat ini. Alam semesta. Begitu. Ya, ini lebih detailnya nanti kita bahas lagi. Jadi pengen tahu. Ini kira-kira berapa hari sih belajar ini? Ya, jadi belajar begini kalau kita terus-menerus ya mungkin 1 tahun itu paling cepat ya untuk memahami ini. Begitu. Dan kalau kita tentang berapa tahun pemahaman ya, yang jelas Nabi Muhammad mencontohkan. Nabi Muhammad sendiri belajar itu berapa tuh? 23 tahun. 23 tahun sebetulnya itu belum, kalau lebih rincinya adalah 22 tahun. 22 tahun, 2 bulan, 2 hari. Begitu. Nah, Nabi Muhammad aja belajar 23 tahun. Lah kita mungkin nyentuh menerjemahkan Fatihah aja belum pernah. Ya enggak? Kan begitu. Tapi sudah merasa aku itu sudah ngerti. Padahal sama sekali 1 ayat pun tidak pernah untuk membaca, melihat sendiri, membaca sendiri. Gitu. Ya, kita lanjut kepada sebentar. Jadi Al-Quran itu, kembali lagi, Al-Quran itu adalah bahasa perumpamaan, tanda-tanda, simbol, kode, kiasan. Jadi termasuk kisah-kisah Nabi itu semuanya kisah Nabi sebetulnya sedang mengisahkan diri kita sendiri. Jadi perumpamaan kisah Nabi Lut ya kisah kita sendiri, kisah Nabi Nuh ya kisah kita sendiri. Ya gitu. Jadi ini lebih banyak. Jadi ayat mutasabihat itu ada yang mudah dipahami,
ada yang sulit dipahami. Gitu. Jadi yang mudah dipahami, misalnya jelas lah, kayak seperti surat itu, surat 30 ayat berapa? 29 itu kan jelas. Itu juga artinya itu mutasyabihat, karena penjelasan itu bukan hanya sekedar itu saja, tidak begitu. Kalau tanya ya, perumpamaan cahayanya seperti sebuah itu kan cahaya. Cahayanya itu tembus, tidak menembus, bagaikan bintang yang berkilauan. Kalau cahaya itu kemudian tembus ke bintang yang berkilauan, itu kan bisa diumpamakan dari cahaya itu adalah yang menembus itu adalah ruh. Ya, betul nggak? Jadi yang menembus ruh itu. Jadi begini. Terus kalau karena cahaya itu suci, akhirnya ruh yang tembus itu berkilauan seperti bintang-bintang. Bukan gitu. Bukan, jangan. Itu mah kehidupan. Itu dalam kehidupan. Maksudnya berkilauan itu gini loh. Adalah yang baik. Enggak juga. Berkilauan itu maksudnya ketika kita ini di sini wilayah di dalam tabung itu wilayah roh. Ini jiwa. Ini jasad sendiri. Karena di sini akan diterima oleh manusia. Jasad manusia. Nah, ketika orang mempelajari ini, katakanlah kita berzikir la ilaha illallah terus, maka dia akan masuk ke sini. Nah, di sini seolah-olah mau melayang-layang, oh aku bisa ini, dapat mukjizat itu di sini. Itu namanya berkilauan. Bintang berkilauan. Dikira sudah sampai, itu namanya wilayah bintang. Ini wilayah bintang. Ini wilayah bulan. Ini matahari. Jadi wilayah bintang ini yang, misalnya aku terus membaca Al-Quran, aku belajar terus, aku berzikir nggak berhenti-berhenti, akhirnya aku ada hujan deras nggak kehujanan. Itu di sini, itu namanya bintang, gemerlap, seolah-olah dapat mukjizat. Ya ini maksudnya bintang. Nah dikira sudah sampai, padahal itu belum. Gemerlap ini adalah wilayahnya, jiwa itu adalah wilayahnya dimensi jin. Di sini dimensi jin, di sini dimensi malaikat, gitu. Jadi ini belum menggambarkan sesuatu kehidupan, belum. Ini baru wilayah roh. Kita bisa masuk di sini enggak, di wilayah ini? Kita kan berangkat dari sini, dari ini menyembah patung. Menyembah patung artinya menyembah hawa nafsu kita. Sampai sini, kemudian dia dapat mukjizat tuh, ajaib apa-apa. Katakanlah aku berzikir akhirnya tidak mempan ditembak, itu di sini. Dikira sudah sampai. Nah, ketika dia berhenti di sini, dia mengejar sesuatu yang mungkin di sini juga bisa jadi dia tahu, oh besok malam Lailatul Qadar. Itu di sini. Nah, kemudian kalau sudah masuk ke sini wilayah roh, itu jadi manusia biasa. Begitu. Tetapi kalau sudah masuk wilayah ini, sudah dia bebas daripada kemungkaran. Begitu. Nah, ini ke sini baru masuk kepada aku, kembali kepada diri yang satu di sini. Begitu. Nah, perjalanan kita yang mau kita lakukan adalah setelah ini, kemudian kita masuk ke alam jiwa, kemudian masuk alam roh, kemudian masuk kepada diri yang satu kembali. Begitu. Ya. Mau dilihat dulu.